Shalom semuanya, baik yang di Zoom maupun yang ada di mengikuti YouTube channel, streaming, dan semuanya. Hari ini, eh, tema bulan ini, tema dari gereja kita adalah Heaven's Witness atau menjadi saksi-saksi surga, menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita baca dulu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 10 berkata begini. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Dan di dalam terjemahan NLT, di situ dikatakan begini, di bawahnya kok. Nah, di situ dikatakan begini, saya langsung baca terjemahannya. Tetapi kamulah saksiku, hai Israel, firman Tuhan, kamu adalah pelayanku. Kamu telah dipilih untuk mengenalku, percaya kepadaku, dan memahami bahwa hanya akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan lain, belum pernah ada, dan tidak akan pernah ada. Amin. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada orang Israel, kamu adalah pelayanku, kamu telah dipilih untuk mengenalku, percaya kepadaku, dan memahami bahwa aku adalah Tuhan. Mereka dipilih untuk mengenal. Nah, untuk jadi saksi. Saksi itu kan harus melihat, merasakan, mengalami, atau melihat orang yang sedang mengalaminya. Dia adalah saksi hidup, menyaksikan orang yang mengalami perjalanan dengan Tuhan atau apa yang terjadi di dalam hidup orang itu. Saksi, makanya tadi dikatakan mereka harus melihat, sama dengan murid-murid Tuhan Yesus, 12 murid. Dia dipanggil untuk bersama-sama Yesus. Kenapa? Karena mereka nanti dipersiapkan menjadi saksi. Mereka melihat kehidupan Yesus, kemana-mana bareng Yesus, tidur bareng-bareng Yesus, makan bersama-sama Yesus, naik perahu bersama-sama Yesus, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus melihat mujizat. Mereka juga bisa melihat dari dekat apakah Yesus berbuat dosa, apakah dia seorang pendusta, apakah dia selama ini adalah orang yang hanya mengaku-ngaku Tuhan, dia seseorang yang karakternya buruk, dia adalah seorang yang munafik, dia adalah penggosip, atau tidak, murid-muridnya yang tahu. Kenapa? Karena mereka selalu bersama-sama Yesus selama 3,5 tahun. Saksi itu melihat. Nah, itu sebabnya Tuhan itu lebih banyak berbicara bukan tentang beritakan Injil, tetapi menjadi saksi. Memberitakan Injil itu, ya Tuhan mengutus kita memberitakan Injil. Tapi lebih daripada pemberita Injil, itu menjadi saksi. Memberitakan sebuah kesaksian. Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Nah, kesaksian itu sangat powerful. Kenapa? Itu contohnya itu kesaksian itu seperti ini. Kesaksian itu sebenarnya seperti promosi, menceritakan apa yang kita alami. Contoh ya, saya itu di Amerika dulu sampai beberapa orang bilang gini, wah Kak Deborah ini seharusnya jadi di-endorse oleh perusahaan-perusahaan, kalau mau kosmetik lah atau apalah, karena saya dulu misalnya beli apa ya barang gitu ya, dan saya pakai itu bagus gitu ya, atau bukan make up lah, apa namanya alat-alat untuk masak yang praktis, karena saya nggak suka masak, jadi saya perlu peralatan yang praktis gitu ya.
Terus saya cerita, "Wih, ini bagus loh, enak kalau kalian kepengen beli, itu beli yang seperti ini." Sampai teman-teman kita itu yang deket-deket saya semuanya pada beli. Terus waktu saya kemudian mencoba sesuatu, saya beli misalnya A gitu ya, dan itu memang sangat bermanfaat, worth it harganya. Itu saya cerita kepada teman-teman, "Ah, kamu ini loh aku pakai ini tuh, wah enak loh, bagus. Ini luar biasa." Dan orang-orang beli, sampai semua orang pada bilang, "Wah, harusnya jadi di-endorse oleh perusahaan-perusahaan." Nah, menjadi saksi itu kan sekarang banyak orang itu dulu itu kan banyak orang membuat iklan ya, iklan produk-produk mereka supaya menarik, supaya banyak orang yang membeli. Tetapi sekarang orang lebih percaya iklannya itu dari mulut ke mulut. Kenapa? Karena yang ngomong ini bagus, dia sudah nyoba. Kalau cuma iklan, kita bisa ketipu. Tapi kalau dari mulut ke mulut, itu sebabnya sekarang kayak kemarin ya, ada di Indonesia seorang pengusaha kosmetik ya, dia nyobain saya apa namanya foundation. Saya tiba-tiba dibawain foundation, disuruh nyoba. Saya gak kepengen nyoba karena saya takut ini barang yang baru, saya nggak pernah nyoba, saya nggak tahu ini bagus apa enggak. Terus disuruh nyoba. Waktu saya coba itu yang ada black apa ya, ada dark spot ya sedikit-sedikit itu ketutup gitu ya kan, ketutup dikasih. Terus waktu saya khotbah waktu di Jakarta itu, waduh, di para wanita, ibu-ibu kan yang dilihat selalu kosmetik ya kan. Mereka lihat itu kok wajahnya kok glowing, kok ininya kayak tercover semua tapi nggak tebal ya kan. Terus saya ngomong, "Oh ya saya dikasih orang. Orang ini suruh saya nyoba karena dia memproduksi ini produk terbaru, dia itu lagi nyoba, dia mau launching, dia suruh saya coba." Nah, dia ini pinter kan, nggak pakai iklan dulu tapi suruh nyoba saya. Dan orang-orang yang mungkin berkhotbah dan sebagainya, itu sehingga waktu orang lihat kok bagus, mereka tanya, kita bisa cerita. Ini sebenarnya saksi, saya tidak sedang promosi. Tapi saya sedang bersaksi apa yang sudah saya rasakan dan orang bisa lihat sendiri. Mereka menjadi saksi hidup, melihat. Kemarin mereka bilang, kemarin waktu pertama ketemu, ya kelihatan ada item-itemnya itu ya kentara, terus kulitnya agak ngelupas-ngelupas. Kok ini bisa glowing, kok bisa nutup ya? Saya sendiri kan nggak tahu kalau bukan orang yang lain yang lihat. Terus saya bilang, "Kayaknya tuh karena foundation-nya deh." Terus mereka tanya, "Foundation-nya apa?" Ini saya dikasih orang, orang itu sedang memproduksi produk ini yang sedang mau di-launching. Nah, orang-orang ini menjadi saksi hidup. Mereka tahu kemarin sebelum pakai dan setelah pakai. Dan saya adalah saksinya bahwa saya ini nggak pakai yang lain. Saya pakai ini karena disuruh orang itu, saya itu sungkan kan. Orang itu bilang, "Sudah dicoba, Pastor. Bagus nggak?" Nah, karena ditanya, ya saya terpaksa pakai kan, supaya saya bisa ngomong bagus apa enggak. Dan ternyata bagus. Nah, makanya kesaksian itu lebih powerful daripada cuma sekedar berkata kepada orang, "Yesus itu Tuhan, kamu harus percaya Yesus supaya kamu selamat." Biasanya orang menentang. Tetapi menjadi saksi, selain kita banyak bersaksi tentang apa yang kita rasakan. Dan jadikan orang-orang itu saksi hidup. Bagaimana kita ini berubah. Orang bisa lihat, menjadi saksi mata. Orang ini dulu nggak gini loh sebelum terima Yesus. Sebelum orang ini jadi Kristen, dulunya orang ini penggosip, dulunya orang ini tersinggungan, dulunya orang ini nggak disiplin, dulu orang ini jahat, pemarah, suka fitnah orang misalnya. Tapi setelah dia jadi Kristen, dia berubah. Biarlah kita ini menjadi saksi. Tetapi kalau pada waktu kita mengubah hidup kita, kita itu sedang membuat orang-orang di sekitar kita menjadi saksi hidup. Bagaimana Yesus yang kita percaya, yang kita sembah, sanggup mengubah hidup kita. Makanya Tuhan itu lebih banyak memerintahkan kita menjadi saksi.
baru tentang memberitakan kabar baik. Kabar baik itu pun hal yang ini loh, yang membuat orang berpengharapan. Kayak contoh, kamu nggak usah khawatir tentang hidupmu. Aku dulu itu loh, ngalami yang sama dengan kamu, ya kan? Kayak kemarin ada teman juga seperti itu. Misalnya membuat produk sesuatu, terus dia bilang, saya dulu itu juga nggak bisa melakukan hal-hal masak itu nggak bisa cepat, tapi setelah pakai ini, ya cepat, bisa seperti ini, dan sebagainya. Menjadi saksi. Orang akhirnya juga mau mencoba. Makanya seringkali Tuhan itu melakukan banyak kesembuhan dan sebagainya di depan banyak orang. Salah satunya supaya mereka itu juga menjadi saksi mata. Kenapa sih pada waktu Tuhan menyembuhkan Lazarus? Tuhan menunggu 4 hari sampai semua orang tahu bahwa orang ini benar-benar sudah mati. Lazarus menjadi saksi hidup, menjadi sebuah kesaksian waktu dia dibangkitkan. Tapi yang kedua, orang-orang yang tahu bahwa Lazarus itu mati, mereka menjadi saksi hidup. Jadi yang Tuhan panggil itu adalah orang-orang yang bisa menjadi saksi. Sehingga kita itu menjadi orang yang bisa menceritakan kebaikan Tuhan, bisa menceritakan bagaimana keajaiban yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Dulu pada waktu saya masih sekolah, saya belum bisa tentang menginjil karena saya tidak terlalu tahu belum menguasai Alkitab. Tetapi dulu di gereja Pentakosta, teman saya itu di gereja Pentakosta. Dulu itu memang kalau gereja Pentakosta, biasanya sebelum khotbah ada kesaksian, betul? Ada diberi kesempatan 2 orang bersaksi. Anak ini setiap kali Senin itu selalu saya tanya, kemarin ada kesaksian apa gitu ya kan, karena saya di gereja Protestan. Dia cerita kemarin ada orang kesaksian ini, mereka mengalami kesembuhan. Terus dia bisa lihat sendiri kan dengan mata kepala mereka sendiri, orang ini saya tahu dia itu sakit parah, dia kanker. Tapi waktu doa puasa, Isa sembuh. Selain orang itu yang kesaksian telah menjadi saksi hidup, orang yang melihat orang tadi sakit juga menjadi saksi kan. Nah, kesaksian yang dia ceritakan, saya ceritakan ke teman-teman. Saya bersaksi bahwa bagaimana Yesus bisa menyembuhkan, Yesus membuat keajaiban, Yesus itu bisa mengubah. Kadang waktu mereka nggak percaya, saya ceritakan, ini loh, cerita no, ini temanmu dewe kan, itu temanmu toh yang sembuh ya kan. Terus mereka cerita, akhirnya satu persatu orang datang ke tempat kos saya. Hanya karena minta disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan beberapa orang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun saya dibilang, jangan bilang-bilang ke teman saya. Padahal orang lain juga datang kepada saya, minta terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia ngomong, jangan bilang teman-teman. Padahal mereka semuanya, beberapa orang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Kesaksian itu sederhana. Tapi orang bisa mendengar dan melihat yang kita ceritakan itu benar. Kalau toh dia tidak tahu apa yang kita alami, mereka akan melihat, kok anak ini kalau ngomong itu bisa meyakinkan gitu kan. Kayak contoh ada anak kecil yang umur berapa itu, 8 tahun kalau nggak salah, yang dengan dokter ateis, dia sakit di jantungnya, dokternya itu mau mengoperasi dia, anak ini bilang gini, dokter apakah kamu yang akan mengoperasi saya? Dokternya bilang iya. Terus dia bilang gini, dokter, mama papa selalu bilang bahwa Yesus ada di hatiku. Kalau kamu membedah jantungku, hati-hati karena ada Yesus di situ. Namanya anak kecil ya kan. Mungkin dia takut nanti Tuhan kena pisau ya kan. Hati-hati waktu membedah, nanti kamu karena Yesus ada di hatiku. Terus dokternya ya cuek-cuek namanya dengan anak kecil, dia bilang, "Oh iya, nanti saya akan hati-hati." Terus anak ini dengan sukacita bilang gini, kayak orang penasaran gitu. "Dokter, berarti kamu nanti akan lihat Yesus, kamu nanti ketemu Yesus. Kalau kamu ketemu Yesus, nanti ceritakan sama saya." Dokter ini sebenarnya
Ya nggak percaya. Tapi mendengar anak ini kesaksian tuh kayak dia percaya banget ada Yesus di hatinya. Nah, waktu mau operasi anak ini, ternyata semua, apanya ya, darahnya turun, komorbidnya atau apa ya istilah kedokteran semuanya turun sehingga anak ini nggak bisa dioperasi. Orang dokter ini nggak berani ngoperasi karena nggak tega, takut anak ini mati. Kenapa? Karena dia melihat anak ini antusias ya kan, dokter ini tersentuh dengan anak ini. Sehingga dia ngomong ke dokter dokter yang lain untuk mengoperasi karena dia nggak bisa. Terus dokter yang penjaga yang lain dia bilang, "Aku juga nggak bisa," dia bilang, karena bagi dokter ini gini, "Kalau anak ini mati paling enggak saya nggak merasa bersalah karena bukan dia yang operasi." Tapi kemudian dokter ini ke pojok, waktu orang itu mau ngoperasi, orang ini ke pojokan. Dia bilang doa sama Tuhan. Tuhan, dia kan orang ateis. Kalau yang dikatakan anak ini, bahwa Yesus itu Tuhan, buktikan, sembuhkan, lakukan mujizat kepada dia, karena dia percaya kepadamu. Dan tahu, baru amin. Itu tiba-tiba dokter sama perawat ngomong gini, dokter-dokter itu tiba-tiba semuanya naik jadi normal, semuanya normal semua. Dia kaget kan, terus dia langsung datang untuk ngoperasi. Waktu dia ngoperasi, dia ngerasain hadirat Tuhan luar biasa. Yang dia tidak pernah ngerasain. Orang itu kan kalau nggak pernah ngalami, nggak tahu apa itu hadirat Tuhan. Dan waktu operasi setelah berjalan, pada waktu anak ini sudah mulai siuman ya di kamarnya. Anak ini langsung gini, "Dokter gimana? Kamu tadi ketemu Yesus nggak? Ceritakan, Yesus itu gimana?" Terus dokter ini sambil terharu dia bilang gini, "Benar, aku tadi ketemu Yesus. Aku melihat Yesus di hatimu." Maksud dia itu adalah dia menemukan Yesus waktu ngoperasi anak ini. Pertama dari iman anak ini, yang kedua dari hadirat Tuhan. Saudara, dokter ini kemudian punya pikiran berdoa kepada Yesus hanya karena kesaksian anak ini. Anak ini ngomong dengan antusias. Orang jadi penasaran, benar nggak sih yang di ngomong anak ini? Itu sebabnya kesaksian itu adalah powerful. Itu sebabnya kita mulai membaca dulu di dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 40, itu ayatnya lompat-lompat. Ini tentang perempuan Samaria. Di sini dikatakan begini, kata Yesus kepadanya. Ini kan pada waktu itu dia datang ke sumur ya kan, kita semua tahu ceritanya bagaimana dia ketemu dengan Yesus pada waktu di sumur karena dia mau ngambil air. Dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar," kata perempuan itu kepadanya. "Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Berikutnya. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Berikutnya. Dan lebih banyak lagi orang yang loh, kok gini ya, ayatnya salah saya yang saya catat ya. Ini. Iya betul. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia," maksudnya dialah Mesias, "yang sedang berkata-kata dengan engkau." Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus itu?"
Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Berikutnya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Apa sih yang diberitakan oleh perempuan ini? Dia tidak sedang berkata bahwa Yesus itu juru selamat. Bertobatlah, kalian harus tobat. Bahwa kalian tinggalkan Allah, ilah-ilah itu. Semua itu bukan Allah, tapi percaya Yesus. Enggak. Dia menceritakan, loh, orang ini tuh lo tahu apa yang aku perbuat. Dia tahu kalau aku ini nggak punya suami. Dia tahu bahwa suamiku itu 5 orang dan yang sekarang tinggal dengan aku itu bukan suamiku. Apakah dia itu adalah Kristus? Apakah dia itu Sang Mesias ataukah dia itu seorang nabi? Dan orang-orang penasaran, betul kan? Mereka pada cari dan mereka pingin Yesus tinggal di situ. Dan mereka menjadi percaya. Dan dikatakan waktu Yesus tinggal beberapa hari, semakin banyak yang percaya. Dan mereka berkata, bukan lagi karena apa yang kamu katakan, kami percaya karena apa? Karena kami telah melihat sendiri. Karena kami telah melihat, kami telah menjadi percaya bahwa dia memang seorang juru selamat. Itulah lahir baru. Kelahiran baru itu adalah ada kesaksian di roh kita bahwa dia juru selamat. Bukan karena perkataan orang, bukan karena perkataan pendeta, bukan karena kita lahir Kristen. Ada kesaksian di roh kita secara pribadi. Itulah lahir baru. Nah, orang-orang ini justru tertarik. Makanya pada waktu KKR, kenapa banyak orang datang? Karena kesaksian orang Kristen kan. Orang Kristen berkata, kamu coba datang loh. Kamu nanti disembuhkan karena ada kesembuhan. Ini pelayanan kesembuhan. Kamu datang, Yesus itu bisa nyembuhin. Tapi waktu langsung ngomong, kamu tinggalkan Tuhanmu, Yesus itu Tuhan Juru Selamat, dan sebagainya. Mereka langsung tutup pintu. Tapi kesaksian itu powerful. Maka Tuhan berkata, kamu akan diberi kuasa untuk jadi saksi. Karena kesaksian itu adalah kamu itu telah alami. Cukup ceritakan apa yang kamu alami sejak kamu menjadi anak Yesus. Nggak perlu muluk-muluk. Karena orang hanya ingin mendengar apa yang kita telah buktikan. Demikian juga di dalam Raja-Raja 5 ayat 1 dan 2. Ini tentang Naaman. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang dari hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Anak gadis ini tuh cuma menceritakan, kamu bisa datang ke seorang nabi di Israel, kamu pasti sembuh. Dan kemudian di ayat 14, di Raja-Raja 1-2 Raja-Raja 5 ayat 14 berkata gini, maka turunlah ia membenamkan dirinya. Kita sudah tahu ya, Naaman disuruh membenamkan 7 kali di Sungai Yordan. Sesudah perkataan Nabi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Lalu ayat yang ke-11 berkata begini. Kok anak 11? Oh sorry ya, itu enggak tercatat. Dan di situ nanti dikatakan si Naaman
dia akhirnya percaya kepada Tuhan. Dia menjadi orang kafir, bukan orang Israel yang menyembah Allah Yehova. Dia percaya hanya karena kesaksian anak Israel yang menjadi tawanannya. Dia berkata, kamu datang ke Nabi. Dia mungkin nggak bisa nginjil. Tapi dia ngomong, kamu nanti datang ke Nabi. Nabi itu nanti mendoakan kamu. Waktu dia didoakan Nabi dan dia sembuh, akhirnya dia ingin tahu, kok bisa Nabi ini menyembuhkan? Dan Nabi itulah yang menjelaskan bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan. Jadi, kesaksian adalah powerful. Makanya di dalam Wahyu 12 ayat 11 berkata begini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dia dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. Kita lihat ya di sidang-sidang. Di sidang-sidang, pada waktu seseorang didakwa bersalah, dakwaan itu bisa digagalkan kalau ada kesaksian yang bisa membuktikan dia benar. Yang bisa membuktikan bahwa orang ini tidak bersalah. Siapa yang boleh bersaksi? Saksi-saksi mata selain korban dan orang-orang yang bisa menyaksikan. Kesaksian mematahkan. Makanya iblis adalah pendakwa, iblis adalah yang menghancurkan. Bisa dipatahkan oleh kesaksian. Itu sebabnya untuk penginjilan yang paling sederhana adalah bersaksi. Apa yang kau saksikan? Kesaksian apa yang kau lihat dari orang lain yang telah diubah Tuhan dan kesaksian hidupmu sendiri. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberi kami kuasa untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Karena kami telah melihat, kami telah merasakan, bahkan kami telah menjadi saksi hidup. Bagaimana hidup kami diubah pada waktu kami mempercayai Yesus. Sejak kami menjadi anak-anak Tuhan, kami bisa melihat ada banyak Tuhan pemeliharaan, ada banyak Tuhan keajaiban telah kami terima. Dan biarlah kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Dan biarlah hidup kami dilihat banyak orang, sehingga mereka juga menjadi saksi mata, saksi hidup bagaimana Tuhan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.